Kita sekarang sedang berada di Situ Parigi bersama salah seorang yang kita sangat kenal di dunia ekoenzim Nusantara ya, Pak Paul, betul ya? Yes, betul, Pak. Apa sebetulnya? Ya. Itu apa namanya? Ekoenzim Nusantara. Oke. Ekoenzim Nusantara adalah sebuah komunitas, sebenarnya komunitas yang memang sekarang lagi terus-menerus menggalakkan bagaimana ekoenzim bisa ikut serta dalam menyelamatkan bumi kita, gitu ya. Jadi ekoenzim Nusantara sudah ada di lebih dari 21 provinsi di Indonesia. Jadi mungkin sebentar lagi kita akan ada di seluruh provinsi di Indonesia sih. Nah, apa sih ekoenzim itu? Ekoenzim itu sebenarnya satu cairan, ya, cairan fermentasi dari 3 komponen, yaitu apa? Kulit buah atau sisa sayuran, gula atau molase, dan air, gitu ya. Nah, komposisi ini ditemukan oleh atau diteliti oleh namanya Dr. Rosukon Phompanphong, seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Nah, beliau menemukan satu rumus yang namanya 1:3:10. Nah, dengan rumus itu sebetulnya beliau mencoba membantu bagaimana supaya kita bisa kita ikut ya. Ekoenzim ini sebenarnya merupakan hasil penelitian dari Dr. Rosukon Phompanphong, ya, seorang pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Ya, beliau itu sebetulnya melakukan penelitian selama lebih dari 30 tahun dan menemukan satu formula yang menurut beliau paling optimal, yaitu bagaimana kita mengolah sampah dari dapur kita dengan perbandingan 1:3:10 untuk bisa ikut menyelamatkan bumi. Jadi prinsip yang beliau tekankan adalah bagaimana kita, setiap orang yang ada di bumi ini bisa ikut serta sih sebetulnya melakukan penyelamatan bumi dengan biaya yang sangat murah dan dimulai dari dapur kita masing-masing. Ya, jadi itu sebenarnya yang paling penting. Nah, ekoenzim gitu setelah jadi nantinya punya banyak manfaat, gitu ya. Nah, manfaatnya ini apa? Ya, nomor satu pasti kita memang ingin bahwa kita semua berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi, karena dalam ekoenzim ini kita bisa menghasilkan sebuah ozon, terus sudah gitu bisa kita mulai ikut menjernihkan air, gitu ya, terus membersihkan udara dengan disemprotkan ke udara. Juga kita bisa gunakan untuk tanaman, ya, tanaman termasuk untuk tanah dan sebagainya, sehingga kita bisa memperbaiki kondisi tanah yang rusak, gitu, seperti itu, ya. Nah, memang saat sekarang ekoenzim di Indonesia sudah mulai berkembang cukup pesat, gitu ya, dimana memang terbentuk banyak sekali komunitas. Nah, dengan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kita mengharapkan bahwa seluruh komunitas memang bergerak bersama-sama untuk bisa ikut serta berpartisipasi dalam usaha untuk menyelamatkan bumi, yaitu salah satunya dengan penuangan ekoenzim dan penjernihan udara secara bersama-sama. Oke, nah sekarang kan kita sedang di Bintaro dalam rangka kegiatan hari lingkungan hidup, ya? Ya, betul. Nah, ini ada penuangan ekoenzim. Memang kira-kira apa yang akan kita dapat dari hasil dengan kegiatan ini? Oke. Jadi gini, jadi memang pada saat kita memang penuangan ekoenzim di situ atau di saluran sebetulnya memang membutuhkan ekoenzim dalam jumlah cukup banyak. Nah, diharapkan dengan memang kita ya seperti ini, ekoenzim itu pada saat prosesnya itu menghasilkan yang namanya mikroba pengurai dan sebagainya di dalam cairan ekoenzim yang setelah selesai diproses selama 3 bulan, ya. Jadi proses ekoenzim ini selama 3 bulan, ya. Nah, setelah ekoenzim ini jadi, kalau kita tuangkan ke saluran atau ke situ seperti Situ Parigi ini, kita mengharapkan akan terbentuk sebuah ekosistem baru di dalam saluran, di dalam air ini, gitu ya, di mana ekosistem yang baru ini akan ekosistem ini akan bisa membantu menjernihkan si air, mengurangi dampak dari bahan kimia yang selama ini ada dibuang dari rumah tangga maupun dari industri atau apapun yang ada di sekitar dari situ ini, gitu loh, sebenarnya seperti itu. Oke, ya, jadi seperti Situ Parigi ini, ya, kita mulai misalkan dengan melakukan penjernihan air di Situ Parigi. Tujuannya seperti tadi saya bilang, kita akan mencoba supaya ekosistem di Situ Parigi ini diperbaiki, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan memulai di Situ Parigi ini, dengan kita memulai dengan Situ Parigi ini, saya harapkan kita fokus, ya, banyak komunitas bisa fokus ke sini, bisa melakukan penjernihan di Situ Parigi supaya bisa menjadi sebuah contoh sih sebetulnya, ya, sebuah model, ya, bahwa
mudah-mudahan bahwa memang kegiatan ini bisa menghasilkan situ parigi yang lebih baik ya, sehingga nantinya bisa menjadi contoh buat bagaimana kita mengolah atau memperbaiki kondisi air di situ-situ yang lain gitu, seperti itu. Kalau ukurnya gimana teh? Kalau saya dengar ini yang dituang 2 ton gitu kira-kira ya? Sebetulnya gini, jadi ada beberapa, jadi sebenarnya untuk pada saat kita mau menuangkan ke air memang butuh ada perbandingan ya. Jadi di dalam hasil penelitian Dr. Rosukon itu kita bilang bahwa perbandingan biasa untuk penyediaan air itu antara 1.000 sampai 110.000 sebenarnya antar di situ. Nah, di sini memang kita mesti melihat kondisi dari airnya sendiri, gitu ya. Kondisi airnya seperti apa, sehingga nanti kita menuangkannya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan selama sekian dengan perkiraan luas situ parigi ini, kita menuangkan dengan perbandingan yang kurang lebih seperti itu, sehingga memang nanti secara perlahan-lahan setelah 6 bulan ini kita ekosistem yang terbentuk itu akan mempengaruhi situ ini gitu, air di situ. Oke. Ini. Kan Gitu. artinya akan ada Dekat diminum. Saran es minum. Ini kayak kuahnya cendol. Ini berapa liter airnya, Bu? Berapa liter? Ini 5 liter nih, Bu. Airnya? 72 liter. Oh, gitu. Ini 5 buat 70 liter ya. Harus pakai ukuran tuh ya. Ada ukuran satu bagian molase, 3 bagian sayur dan buah, 10 bagian air. Jaga jarak ya Bapak Ibu. Nah, sudah sekarang. Ya. Masukin. Tuangin gitu. Ya, ini. Boleh satu. Pelan-pelan diangkat. Pakai tangan. Ini. Ambil satu-satu. Pelan-pelan karena diambil nomornya. Seret. yang sedang melakukan proses pembuatan Sampai semua masuk. jadi Buah-buahan ya. Buah sama kita sayur. juga kita bisa pastikan Kalau kulit ini ya kulit durian bisa. Ya, boleh. Kulit durian, kulit salak, mangga. Oh iya. Ya, semua boleh. 80% kulit sayur. Buahnya 20%. Wangi kalau kulit durian wangi. Ini jeruk ini juga harum. Harum ya, harum. Jeruk sama kulit nanas harum. Oke, terima kasih. Sudah selesai. Kita aduk supaya merata. 3 bulan, Pak. Setelah 3 bulan jadinya itu tadi macam Iya, yang tadi mau no. diminum itu. Oh gitu. Ini hancur nggak nih 3 bulan hancur ya? Dia nanti ada sebagian hancur, sebagian masih utuh. Oh gitu ya. Nutrisi yang ada di kulit ini Udah. akan menyatu dengan cairannya tadi. Mantap. 3 bulan ini aja dituangkan ke sana. Ke situ. Ya, makanya kami kan udah punya persediaan yang sudah dituang di botol-botol itu yang Oh, nanti gitu, iya, botol-botol iya. jadi itu betul. Ya Pak Lurah. Iya. ini 3 bulan karena jumlahnya banyak atau memang harus 3 bulan? Memang rumusnya harus 3 bulan. Oh, ini ya. Oke, udah cukup. Iya. Kita tutup. Tolong merapat ke pinggir setu ya untuk menuangkan tepuk tangan untuk Sari Puspa Pesona. yang laki-laki, karena kalau yang cewek takut tetes. Dia masih kedap udara Bu ya? Nggak boleh kedap. Oh nggak boleh, jadi ada udaranya Mas.